Oke ya, biaya awalnya sangat besar. Selanjutnya, teman-teman, untuk bentuk korporasi. Pertama adalah privat. Ini saham dimiliki oleh beberapa orang saja dan tidak dijual umum. Jadi ini bentuknya adalah privat. Ini korporasi tapi keluarga biasanya yang punya. Kemudian ada public corporation. Public corporation. Saham dimiliki oleh masyarakat secara umum. Jadi sudah mulai pemilik sahamnya adalah masyarakat secara umum. Jadi boleh Mas siapa tadi Putu Ari ya, boleh punya itu. Kalau tinggal beli saham berarti punya perusahaan itu, gitu ya. Terus tadi ada siapa tadi Mbak Megawati, boleh. Ya. Oke. Jadi dia beli saham berarti dia yang punya, gitu ya. Walaupun porsinya sesuai sahamnya. Kemudian S corporation, korporasi yang dikoordinasi, ya, beroperasi seperti korporasi, tapi diperlakukan seperti partnership. Gitu. Ya, itu namanya S. Kemudian limited liability corporation, ya. Pemilik bentuknya adalah pemilik dikenai pajak, dia nanti akan kena, tapi juga akan menikmati keuntungan dari tanggung jawabnya, tapi terbatas. Ya. Profesional korporasi yang berisi para profesional, gitu ya. Kemudian multinasional atau transnasional. Jadi bentuknya sudah multi, ya, sahamnya dari berbagai negara. Contohnya apa ya? Nanti monggo teman-teman sharing. Silahkan. Contoh perusahaan multinasional apa? Kan banyak kan itu. Yang besar-besar Exxon itu kan udah multinasional itu. Ya. Kemudian apalagi itu banyak ya. Oke, itu ya teman-teman untuk materi perkuliahan malam hari ini. Masih ada waktu yang cukup ya, silakan kita sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman. Kemudian berkenan dengan ini ada yang sudah terjun karena semuanya sudah ada job ya di masing-masing sesuai dengan passionnya. Silahkan nanti memberikan pertanyaan, kita sama-sama sharing ya dari teman-teman yang lain. Baik, itu ya dari saya untuk berkenan dengan materi malam hari ini. Ya. Monggo silahkan tadi pertanyaan. Mas Solikin Iya dulu. Pak, amin. Kalau mau tanya Pak, ada dua. Yang pertama itu bisnis MLM itu termasuk kategori bisnis apa ya Pak? Terus yang kedua kan ada PT, ada CV Pak. Lah kalau CV itu termasuk perusahaan perorangan atau tidak Pak? Terima kasih. Ada pertanyaan dari Mas Koirudin ya. Silahkan teman-teman, ada dua pertanyaannya. Yang pertama MLM tadi apa Mas Koirudin? MLM. MLM itu termasuk kategori bisnis apa ya Pak? Saya masuk bisnis apa? Terus yang kedua itu kan ada PT, ada CV. Lah kalau CV itu termasuk perusahaan perorangan atau tidak Pak? Ada PT, ada CV. Oke, silahkan. Ini ada dua pertanyaan. Kita ada teman-teman yang mau bantu jawab, ya. Mas Christian boleh baru masuk, jawab boleh, silahkan. Kalau mohon maaf Pak, mau izin jawab. Ya, boleh, silahkan. Kalau CV dan PT itu bisa perseorangan nggak Pak? Kalau menurut saya seperti itu Pak. Ya, menurut Mas Christian itu. Oke, yang tadi yang atas kaitan dengan MLM. Kalau MLM itu saya nggak seberapa tahu pastinya seperti apa ya Pak. Ya, Iya. ini termasuk bisnis apa gitu kan? Multi level marketing gitu ya. Iya benar Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain.
ikut bantu. Permisi Pak, izin jawab. Ya, silakan. Siapa Alhamdulillah, ini? Putu Pak. Oke, silakan Pak Putu Ari. Eka. Kalau menurut saya perusahaan MLM. Nah, kalau MLM sendiri, Suaranya ini ya, kurang ini ya. Suaranya kurang jelas, Mas Putu. oke, ini udah jelas. Halo, Ya, oke. halo, jelas Pak. Iya. Suaranya Kalau menggema, menggema. masih belum jelas ya? Sudah. Ini sudah jelas. Sudah. Kalau menurut saya, kalau MLM itu sendiri ya, itu kan apa namanya, strategi ataupun caranya perusahaan tersebut. Nah, sedangkan perusahaan MLM sendiri tuh ada yang bisa masuk ke, eh, apa, ada yang sudah di atas daripada itu. Sedangkan TV ya kemungkinan besarnya perorangan Pak. MLM kan seperti Tupperware itu kan sudah apa namanya, sudah besar. Sedangkan kalau MLM sendiri itu strategi, lebih ke strateginya, cara pemasarannya. Ya, oke ya. Baik, itu ya, tadi dibantu oleh Mas Christian dan Pak Putu Ari ya. Silakan teman-teman yang lain. Jadi memang kita sesi sharing saja untuk memperkaya gini ya, memperkaya pemikiran kita. Pengetahuan. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ini dibuka MLM itu masuk bisnis yang mana? Kalau dari 3 itu, apakah masuk ke perseorangan gitu kan maksudnya? Apakah masuk di apa tadi, partnership, kemitraan, atau di korporasi kan gitu kan? Nah, monggo yang lain, silahkan. Siapa ini? Ini harus ini kayaknya. Oke. Harus ditunjuk. Iya, ini harus ditunjuk Mbak Dita yang kelihatan di monitor. Nah, iya. Mahasiswa harus ditunjuk ternyata juga. Ya. Silakan. Mbak Dita. Nggak tahu Pak MLM itu kayak gimana. Enggak. Ya. MLM itu multi level marketing gitu. Jadi kalau tadi diurai oleh Mas Putu, ini adalah strategi bisnis. Ya, jadi bentuk strategi bisnis ya untuk distribusi atau pemasarannya. Itu Mbak Dita maksudnya. Silahkan. Tadi sih Pak mungkin mau bantu jawab. Siapa nih? Mbak Mega? Boleh. Iya. Ya. Kalau menurut saya MLM itu bisa masuk dalam CV atau PT. Soalnya MLM kan strategi marketing ya Pak. Jadi ya kalau menguntungkan, lagi menguntungkan bisa masuk dalam kedua itu. Terus kalau soal CV atau PT, kalau CV menurut saya itu kan mitra ya. Jadi harus ada 2 orang minimal. Kalau PT kan perorangan, jadi bisa didirikan sendiri gitu. Tapi kalau CV mungkin ada harus 2 gitu biar Ya. bermitra berusaha usahanya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terus tadi PT CV tadi apa Mas? PT CV tadi? Maksudnya CV-nya Pak, bukan PT. Kan sebetulnya ada PT, ada CV. Yang saya tanyakan tuh CV-nya. CV itu termasuk bisnis, bentar. Termasuk perusahaan perorangan atau tidak, yang CV ya Pak, bukan PT-nya. Oke. Ya, silahkan. Jadi dibantu tadi, Mbak Mega sudah ikut bantu ya. Tadi ada Pak Bayu Santoso tadi.
sempat on ini, yang di WUM ini mau komen ini WUM korporasinya ini. Izin menjawab, Pak. Izin jawab, Pak. Monggo. Kalau MLM itu bukan perusahaan, tapi itu satu bentuk strategi marketing, di mana marketingnya kan menggunakan sistem downline berjenjang. Jadi kalau perusahaannya ya bisa masuk, bisa korporasi, bisa perorangan. Kalau perusahaannya itu kalau menurut saya. Terus Oke. kalau CV atau PT itu sama aja, dia juga bisa perorangan, tergantung sama apa namanya akte ketika dia didirikan gitu loh, berapa orang yang dia dirikan. Biasanya kan kalau misalkan PT itu juga ada PT yang keluar, PT dari keluarga sendiri, ada TBK, jadi macam-macam gitu. Ya. Itu kalau Oke. menurut saya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Tuh, menurut saya cukup jelas ya. Ada Iya, Pak, gambaran-gambaran. jelas. Ya. Oke, Mbak Dita tadi ke gambar. Ya. Oke, ada lagi yang mau di apa namanya? Di-sharingkan dari pertanyaan 2 tadi. Betul, MLM tadi saya sudah sampaikan, ini memang strategi pemasaran saja. Ya. Jadi bukan di bentuknya. Dia bisa, apakah nanti dia di perseorangan, ya bisa di MLM kan, terserah dia. Itu kan pola ininya saja. Ya, bisa, tiga-tiganya bisa. Oke, kemudian yang tadi PT dan CV, ya bisa saja Mas Solikin. Kalau dulu ada UD, kalau sekarang sepertinya UD itu sudah digabung ke CV. Ya. Jadi UD itu lebih apa ya, tidak harus ke ini, baru awal itu UD itu langsung bisa. Gitu. Kalau CV memang sudah mulai harus modalnya, kalau PT lebih besar lagi. Jadi ini nanti berkaitan dengan tadi legal ada, kemudian permodalan, nah, dan macam-macamnya. Kita mau bentuk PT atau CV, ada ketentuannya di situ. Ya, kalau mau mulai dengan modal kecil dan bentuk CV saja sudah bisa berjalan, ya sudah mungkin CV dulu. Ya, nanti kalau sudah mulai besar diganti, ya, karena sudah membesar perlu apa namanya strategi yang lebih bagus, strukturnya lebih apa namanya banyak, bukan ramping lagi, lebih ya itu nanti ke PT. Apalagi kalau sudah TBK yang terbuka, ya bentuknya sudah mulai ke korporasi nanti ke arah sana. Tapi apa namanya sudah mulai ada bisa ke, kalau TBK kan sudah mulai ada pemegang sahamnya di situ. Itu ya, jadi ada plus minus. Oke, itu ya saya kira 2 pertanyaan tadi sudah terjawab dari sharing-sharing teman-teman semua. Lanjut, monggo. Kita masih punya waktu 15 menit ya. Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan Mas Christian. Kalau trading itu termasuk apa ya, Pak ya? Bisnis apa ya? Maksudnya itu legal atau enggak ya? Terus trading itu bisnis yang seperti apa ya? Trading itu trading apa? Seperti apa contohnya? Contohnya Karena kayak trading ini kan berbahasa ininya kan perdagangan gitu kan. Nah, apa tradingnya? eh, Diperjelas. contohnya kayak bursa saham kayak gitu. Saham, trading Iya. saham itu ya. Iya, itu seperti apa ya? Maksudnya eh, bisnisnya seperti apa dan itu legal atau tidak, Pak ya? Oke. Ada lagi? Mas Christian, ada lagi? Cuman itu aja, Pak. Oke. Silahkan dibantu. Teman-teman, tadi sudah dibantu jawab sama Mas Christian. Sekarang ganti bantu. Ayo. Yang belum, tadi siapa? Ayo. Silakan.